Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan gerak harmonis sederhana bagi kehidupan di bumi. Next, pengertian. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap second selalu konstan. Kehidupan sehari-hari tidak ada gerak bolak-balik yang berlangsung selamanya. Namun, beberapa contoh berikut tetap dapat dianggap gerak harmonik sederhana. Next adalah contoh gerak harmonik sederhana. Yang pertama itu ada bandul jam. Ini adalah gerak harmonik sederhana yang paling mendekati ideal. Bandul biasanya dipakai pada jam kuno. Bandul pada jam kuno dapat terus berayun dalam waktu yang sangat lama. Selanjutnya itu adalah getaran senar gitar. Saat kita memetik senar gitar, senar akan bergetar secara harmonik dengan frekuensi tertentu yang tergantung pada senarnya. Nah, frekuensi ini yang kita kenal dengan sebutan nada. Namun, tentu saja senar gitar lama-kelamaan akan berhenti bergetar. Selanjutnya itu ada shock breaker. Shock breaker merupakan gerak osilasi teredam. Artinya, gerak harmonik pada shock breaker dirancang untuk mengecil dan hilang dalam waktu yang cukup cepat. Namun, jika hanya melihat dalam jangka waktu persekian detik sejak shock breaker ini mulai bergetar, maka gerakannya akan menyerupai gerak pegas harmonik sederhana. Next, gerak harmonik pada bandul. Nah, ketika bandul digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan gaya, maka benda akan diam di titik keseimbangan, yaitu di bagian B. Nah, jika beban ditarik ke titik A dan dilepaskan, maka beban akan bergerak dari B ke C. Dari A ke B dan ke C. Lalu kembali lagi ke A. Gerakan beban akan terjadi berulang secara periodik. Dengan kata lain, beban pada ayunan di atas melakukan gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik pada pegas. Semua pegas memiliki panjang alami sebagaimana tampak pada gambar. Nah, ketika sebuah benda dihubungkan ke ujung sebuah pegas, maka pegas akan meregang atau bertambah panjang sejauh Y. Nah, pegas akan mencapai titik kesetimbangan jika tidak diberikan gaya luar atau ditarik atau digoyang. Selanjutnya itu ada jenis gerak harmonik sederhana. Nah, gerak harmonik sederhana ini dapat dibedakan menjadi dua bagian. Nah, yang pertama itu ada gerak harmonik sederhana linier. Nah, misalnya tuh seperti penghisap dalam silinder gas, gerak osilasi air raksa atau air dalam pipa U, gerak horizontal atau vertikal dari pegas, dan sebagainya. Yang kedua itu ada gerak harmonik sederhana angular. Nah, misalnya itu gerak bandul atau bandul fisis, osilasi ayunan torsi, dan sebagainya. Selanjutnya ada besaran fisika pada ayunan bandul, periode T. Benda yang bergerak harmonis sederhana pada ayunan sederhana memiliki periode. Periode ayunan T adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu getaran. Benda dikatakan melakukan satu getaran jika benda bergerak dari titik di mana benda tersebut mulai bergerak dan kembali lagi ke titik tersebut. Nah, suatu periode adalah satuan periodenya adalah second atau detik. Frekuensi atau F. Frekuensi
adalah banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda selama 1 detik. Yang dimaksudkan dengan getaran di sini adalah getaran lengkap. Satuannya itu frekuensi. Satuan frekuensi itu adalah hertz. Selanjutnya itu ada hubungan antara periode dan frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi selama 1 detik. Dengan demikian, selang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran adalah 1 getaran per F getaran, 1 second sama dengan 1 per F second. Selanjutnya, selang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 getaran adalah periode. Dengan demikian, secara matematis, hubungan antara periode dan frekuensi adalah sebagai berikut. T sama dengan 1 per F, F sama dengan 1 per T. Selanjutnya itu ada amplitudo. Pada ayunan sederhana, selain periode dan frekuensi, terdapat juga amplitudo. Nah, amplitudo itu apa? Amplitudo adalah perpindahan maksimum dari titik kesetimbangan. Terima kasih.